Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Abdullah dengan NIM 27010250040. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dan Jabatan tahun 2025 pada LPTK UIN Salatiga, Jawa Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 4 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terus. Silakan rapikan bentuknya. Siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, silakan kalian berdoa. Untuk memimpin doa pada hari ini permintaan kepada ketua kelas Jainal Ilmi. Berdoa mulai. Selanjutnya kita membaca surat pendek, yaitu surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dulu. Yang selanjutnya Bapak mengabsen kehadiran kalian. Yang hadir jawab hadir, yang tidak hadir jawab tidak hadir. Mulai Ahmad Seri, Hayatul Ni'mah, Hilma Asfia, Kamalia Askia, Muhammad Ilyas, Muhammad Abid, Muhammad Khair, Muhammad Rafi, Muhammad Raidani, Muhammad Zainal Ilmi, Imnur, Nur Erlina, Syifa Azhara, Siti Aisyah, Siti Aulia, Siti Wama, Nur Hasanah. Alhamdulillah. Silakan kalian berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya lagu Indonesia Raya. Perwujudan cinta kita terhadap tanah air. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Tanah Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tak
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat duduk kembali. Biar tambah semangat pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita memulai pelajaran kita minggu lalu. Masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Kalimat salam. Kalimat salam. Apa itu kalimat salam? Ya. Apa hukum mengucapkan kalimat salam? Sunnah. Yang menjawabnya? Ya. Yang menjawabnya itu hukumnya wajib. Kapan kalimat salam diucapkan? Saire. Setiap kali bertemu teman, Apalagi? bertemu karena teman memulai sesuatu, Terus bertemu ceramah atau pidato, berpisah setelah bertemu. ya itu semua kalimat salam diucapkan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Apa arti iman? Ada yang tahu arti iman? Percaya. Ya bagus. Arti iman adalah percaya. Selain percaya apa lagi? Ada? Meyakini dan membenarkan. Selanjutnya, rukun iman ada berapa? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Ya bagus, itu adalah semua rukun iman. Rukun iman itu harus dimiliki oleh seorang muslim. Jadi materi kita pada hari ini itu adalah rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Ya, langsung saja kita masuki materi kita pada hari ini, yaitu materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebelum Bapak jelaskan materinya pada hari ini, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, sebutkan redaksi. Ya, yang pertama itu tujuannya siswa mampu menunjukkan pengertian beriman Nabi dan Rasul. Yang kedua, Jaina ilmi. Siswa mampu menyebutkan jumlah nama-nama Nabi dan Rasul. Ya, yang ketiga, Rapi. Siswa mampu menyebutkan titik-titik Nabi dan Rasul. Yang keempat, Ayatul Ne'mah. Sifat bagi Nabi dan Rasul, menyebutkan sifat bagi Nabi dan Rasul. Ya, bagus ya. Terakhir itu menyebutkan hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, jadi pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya apa? Percaya Nabi dan Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk apa? Membimbing dan diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Ya, jadi orang yang percaya dan mengikuti Nabi dan Rasul akan selamat di dunia dan di akhirat. Pengertian Nabi
dan pengertian rasul. Apa itu arti nabi dan apa itu rasul? Hai nabi. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak menyebutkan menyampaikannya kepada umatnya. Terus rasul Muhammad. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah itu untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberikan Allah untuk umatnya. Ya, bagus. Ya, jadi nabi adalah manusia pilihan yang diberi oleh Allah wahyu. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk menyampaikan. Itu adalah nabi. Ada yang tahu berapa jumlah nabi? Ada 25. Nabi itu jumlahnya banyak, sekitar 315. Itu adalah nabi. Kalaunya nabi dan rasul itu 25. Kalaunya nabi itu kalau tidak salah 124.000 itu nabi. Kalaunya rasul itu 315. Salah tadi Bapak. Jadi rasul adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah SWT untuk umatnya. Contoh nabi siapa, biar ada yang tahu. Siapa contoh nabi yang tidak wajib menyampaikan kepada umat? Nabi siapa? Nabi Khair? Ya, Nabi Khidir. Kalaunya rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Siapa-siapa nabinya? Ya, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Yang pertama Nabi Adam. Yang terakhir Nabi siapa? Ya, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, terus Yusuf, Shu'aib, Yunus, Musa, Harun, Daud, Sulaiman. Ya, ada yang terakhir penutup para nabi dan rasul itu adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya apa itu tugas nabi dan rasul? Sebutkan. Aulia. Ya, bagus, mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia yang dulunya menyembah berhala atau menyembah sesembahan lain untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Asbia. Ya, mengajarkan akidah yaitu mengisahkan Allah. Hanya Allah yang disembah, tidak ada lagi selain Allah. Termasuk berhala atau sesembahan lain kayak pohon-pohon. Itu semua dihilangkan. Yang ketiga, mengajarkan agar hidup berakhlak mulia, menjauhi akhlak yang tercela, diganti dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Yang keempat, silpa, mencerdaskan semua umatnya agar menjadi orang yang pandai, tidak bodoh. Yang kelima, R5, ya, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Apa itu? Ada yang tahu? Apa? Menyampaikan kabar gembira artinya orang yang selalu berbuat baik akan kemana pada akhirnya? Mendapatkan surga. Dan dapat peringatan, orang yang berbuat jahat akan masuk ke dalam neraka. Itu menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Itu tugas dari Nabi dan Rasul. Yang terakhir, mengajarkan hidup masyarakat tidak perorangan, harus bekerja sama. Selanjutnya, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Ini sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Apa itu? Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu artinya sifat yang harus dimiliki oleh para Rasul. Sifat itu ada 4. Yang pertama, sidik. Artinya jujur atau berkata benar. Seorang Rasul itu tidak pernah berbohong. Tidak ada orang yang mengaku Nabi atau Rasul tapi pernah berbohong. Itu berarti tidak. Berarti itu Nabi atau Rasul palsu. Yang kedua, apa sifat?
Apa artinya amanah? Dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Rasul itu memegang apa? Teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataannya mengandung kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa sifatnya? Tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Seorang nabi dan rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada siapa? Umatnya. Yang keempat terakhir, apa artinya? Cerdas dan pandai dan bijaksana. Seorang nabi dan rasul memiliki kecerdasan dalam berpikir, kekuatan berpikir yang tinggi akan dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Itu adalah sifat-sifat nabi dan rasul. Yang terakhir, ya sifat mustahil belum lah. Sifat mustahil bagi nabi dan rasul apa? Ini artinya ya tidak mungkin rasul itu seorang pembohong atau pendusta, itu tidak mungkin. Yang kedua, khianat. Ya tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu menyembunyikan wahyu, karena seorang nabi dan rasul itu adalah wajib untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang keempat, balada. Apa artinya? Ya, tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu bodoh, karena sifat nabi dan rasul itu adalah cerdas dan pandai. Sifat jais. Apa itu sifat jais? Ya, sifat jais bagi para nabi dan rasul terdapat satu, yakni a'radul basyariah, yang berarti bahwa mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yakni seorang nabi dan rasul itu sama seperti kita, pengen makan, pengen minum, pengen apa lagi? Pengen tidur dan bisa juga sakit. Ya. Terakhir, hikmah beriman kepada nabi dan rasul. Aisyah dengan Abid, baca hikmah beriman kepada nabi dan rasul yang lebih keras. Ya, dengan beriman kepada nabi dan rasul, maka manusia dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa? Larangannya, mengetahui surga dan neraka sebagai tempat balasan bagi yang berbuat baik dan mengetahui dosa dan pahala. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan dari kalian yang pian kurang mengerti atau kurang paham, silakan ada yang ditanyakan. Silakan, saya terima. Ya, bagaimana cara kita meneladani sikap akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Silakan jadi kali ini. Kita berusaha bersikap jujur, sabar dan menghormati orang lain. Iya. Bagus. Bagaimana Emma? Jawaban Emma puas? Iya. Ada lagi pertanyaan? Apa saja sunnah Nabi yang dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari? Bagaimana sunnah Nabi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Membaca doa sebelum tidur, memakan dengan tangan kanan dan memberi salam. Nah, apa tadi? Membaca doa sebelum makan. Habis itu apa lagi? Apa lagi? Makan dengan menggunakan tangan. Yang terakhir, memberi salam ketika bertemu teman, masuk ke rumah. Ya, itu adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Mengapa pentingnya untuk mempelajari dan memahami kisah para rasul dalam bentuk akhlak? Ada yang menjawab? Silakan, Asfia.
Ya, puas? Ya, bagus. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan ambil. Kurang keras. Dalam menghadapi ujian hidup, bagaimana mengambil pelajaran dari kisah seorang dosa dan hidup. Mungkin ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, diambil dari kisah Nabi Ayub yang selalu sabar dan tabah dan selalu berdoa kepada Allah. Bagaimana? Ya, puas. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Siapa lagi? Kalau tidak ada lagi, Bapak anggap kalian sudah paham dan mengerti. Mungkin sampai di sini dulu pertanyaan yang bisa kalian pertanyakan. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Sebelumnya kita buat dulu kelompoknya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E. 5 kelompok. Ya. Gabung, kalian gabung. Gabung medianya, kursinya gabung. Oke, selanjutnya kelompoknya sudah terbentuk. Kalian akan Bapak tampilkan sebuah video pembelajaran tentang materi kita pada hari ini. Setelah selesai video itu tadi, kalian akan berdiskusi. Selamat menyaksikan video pembelajaran materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video pembelajaran tadi, kalian akan Bapak berikan tugas diskusi kelompok. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, nanti kalian satu persatu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mate, ini Bapak bagikan tugas kelompoknya. Ayo kita sepakati berapa waktunya? 10 menit, 15 menit, atau 20 menit? 20. Ya, oke, 20. Silakan kalian kerjakan. Kerja sama-sama. Tidak boleh ada yang tidak ikut mengerjakan. Yuk, silakan kalian kerjakan. Bagaimana kelompok A? Sudah selesai? Kelompok B? Kelompok C bagaimana? Sudah selesai? Kelompok D? Kelompok E? Karena pekerjaan kalian sudah selesai, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Yang pertama itu kelompok A. Silakan maju ke depan. Apa yang kalian ketahui tentang beriman kepada Nabi dan Rasul? Percaya Nabi dan Rasul itu benar-benar Allah SWT dan ditugaskan untuk membimbing umat agar menuju jalan yang benar dan dilihat oleh Allah dunia dan akhirat. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok A. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok A? Silakan. Apakah keimanan
bertambah dan berkurang. Apakah keimanan seseorang itu bisa bertambah atau berkurang? Silakan kelompok A bisa dijawab. Ya, perilaku yang menentukan bagaimana seorang adalah menjalankan perintahnya seperti sembahyang dan membaca Al-Quran dengan benar. Perilaku mempengaruhi bagaimana menghilangkan keimanan seorang adalah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ya, sudah. Yang lain ada yang bertanya? Kalau tidak ada lagi, silakan kelompok A kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kelompok B, silakan ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan membaca yang Rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Contoh 25 rasul yang wajib kita ketahui, beliau semua adalah seorang nabi. Ya, kelompok B. Oke, kalian semua sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Selanjutnya kalian ke tempat duduknya masing-masing. Kembali. Mungkin Bapak rasa sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Beriman kepada nabi dan rasul merupakan iman keempat yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Nabi dan rasul adalah manusia yang Allah dan diutus untuk membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Ya, bagus. Mungkin ada lagi kesimpulan? Silakan. Beriman kepada Nabi dan Rasul mencakup menyakiti keberadaan mereka, membenarkan ajaran saat mereka Allah mencintai dan memeradani perjuangan mereka dan menyampaikan Muhammad dari dengan iman dengan umat Islam dapat memperkuat kepercayaannya terhadap ajaran Islam, menunjukkan sifat taat kepada Allah dan meneladani nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Ya, bagus. Kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin kita selanjutnya akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Iya, bagus. Mungkin apa kendala dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa kendalanya? Masih ada teman yang tidak membantu dalam mengerjakan tugas. Berarti ada dari antara pembukaan yang tidak mengerjakan tugas, tidak membantu temannya. Nanti diusahakan itu semua bekerja sama. Selanjutnya, apa tindak lanjut ke depan? Buatkan strategi pelajaran yang baru dan media yang lebih menarik sehingga tidak ada lagi tidak membantu temannya dalam mengerjakan tugas kelompok. Ya, oke. Nanti Bapak akan buatkan strategi baru yang lebih menarik sehingga kalian semua bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, sudah. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita minggu depan akan mempelajari materi membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini terkait materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu bermanfaat. Sebagai penutup, marilah kita tutup bersama-sama
pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.